Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas online SDN Putat Gede 1. Oke, anak-anak sekalian, hari ini Pak Gunawan akan memberikan materi tentang pernapasan makhluk hidup. Pernapasan makhluk hidup kali ini bisa digunakan di materi kelas 5 dan kelas 6. Alat pernapasan makhluk hidup yang akan kita bahas hari ini yaitu alat pernapasan pada hewan dan manusia. Beberapa hewan mempunyai alat pernapasan yang berbeda-beda. Contohnya, cacing. Cacing bernapas dengan menggunakan kulitnya. Oh, napas dengan kulit, bisa bayangkan ya. Kemudian ada juga tuh serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Kalau ikan nih, ikannya lewat. Kalau ikan bernapas dengan insang. Ada loh gengs, yang hewan punya dua alat pernapasan. Dia adalah amfibi. Amfibinya besar banget. Amfibi ketika kecil dia bernapas dengan insang, tapi ketika besar dia bernapas dengan paru-paru dan juga kulit. Selanjutnya reptil. Reptil. Reptil bernapas dengan paru-paru. Kalau yang ini nih, besar banget. Kalau burung bernapas dengan menggunakan paru-paru, tapi burung ketika terbang juga menggunakan alat pernapasan bantuan yaitu pundi-pundi udara. Nah, kali ini yang akan kita bahas yang lebih banyak adalah pernapasan mamalia, termasuk manusia, yaitu menggunakan paru-paru. Kita simak hal-hal berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada mamalia. Sistem pernapasan mamalia dan manusia sama, karena manusia juga termasuk mamalia, gengs. Ini dia bagan dari sistem pernapasan manusia. Kita mulai organnya satu-satu. Dari yang paling atas ya. Yang paling atas kita adalah hidung. Di dalam hidung terdapat dua penyaringan utama, yaitu kanan dan kiri. Penyaringan ini dilakukan oleh rambut-rambut pendek dan tebal. Penyaringan ini digunakan untuk menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Selanjutnya, ke bawah ada yang namanya faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Selanjutnya yaitu laring. Laring atau tekak, atau kalau orang Jawa biasanya bilangnya jakun, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Nah, faring dan laring inilah yang bekerja sama kemudian menghasilkan suara di tenggorokan manusia. Selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi trakea ini juga termasuk penyaringan loh. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Sudah tahu kan bronkus kanan lebih besar daripada bronkus kiri. Kenapa? Karena bronkus kiri bersamaan atau berdekatan dengan jantung kita. Di dalam bronkus terdapat bronkeolus. Bronkeolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Jadi di dalam bronkus itu ada bronkeolus. Lalu percabangan di dalamnya atau di dalam bronkeolus dinamakan alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru.
merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Paru-paru kita diselimuti oleh selaput tipis yang membuat paru-paru selalu lembab. Namanya pleura. Di bawahnya atau di bawah paru-paru ada yang namanya diafragma. Diafragma pembatas antara organ atau sistem pernapasan dengan sistem pencernaan. Nah, itu dia materi alat pernapasan pada mamalia termasuk manusia, yaitu paru-paru. Kalian jangan lupa ya, tetap jaga alat pernapasan kita dengan cara rajin olahraga, makan makanan sehat yang bergizi, apalagi di masa pandemi seperti ini. Gunakan masker mirip Ninja Kakashi. Tapi itu untuk membantu pernapasan kalian loh, gengs. Jadi tetap sehat, tetap makan bergizi, dan ingat, tetap menggunakan protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kelas online SDN Putat Gede 1. Dan jangan lupa nih, subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tetap dapat info terupdate di pembelajaran online kelas SDN Putat Gede 1. Ciao.